Salam jumpa kembali bersama RC Karajit Full Propo dan Indras Pilot Drone. Ngopi ngerokok dulu ya. Saya akan mereview upgrade komplit dari RC Drone DJI Phantom 3. Ya, sudah ada Phantom 4, yang terakhir Phantom 4 Obsidian, bahkan Phantom 5 standar ya. Saya masih Phantom 3 aja. What? Ya, kemampuan saya cuma segitu, tapi yang penting masih bisa mengambil areal gambar dari ketinggiannya. Oke, jadi sudah saya upgrade remote DJI Phantom 3 saya. Yang ini adalah DJI GL 300A. Sudah saya upgrade dengan booster 1 watt ya, yang ini. Dan yang ini adalah booster 2 watt. Yang ini booster 2 watt. Yang ini booster 1 watt. Dua-duanya sudah saya pasang output keluaran antena ya. Ini dia output keluaran antena ya. Ini. Dan kedua antena bawaannya ini masih berfungsi. Artinya saya paralel output remote DJI original ini ke output untuk booster 1 watt dan 2 watt ini. Artinya saya paralel. Artinya kedua antena bawaan ini masih berfungsi untuk DJI remote GL 300A ini. Oh my god. Bagaimana cara memfungsikannya? Tunggu sebentar ya. Ini item apa ini? Ini adalah item booster antena untuk DJI GL 300A, B dan C. Jadi ini akan diletakkan di antenanya, booster antena. Kalau yang tadi booster 1 watt dan 2 watt. Oke, bagaimana cara mengoperasikannya? Jadi batang dulu. Antenanya agak ini ya, kurang tinggi ya. Ini. Nah, satu lagi giniin. Nah. Oke deh. Kelihatan tetap gelap ya. Fokuskan di tengah. Saya lanjut. Jadi saya tinggal pasang antenanya aja ya di sini. Tinggal diputar. Sebab menghidupkan booster 2 watt dan 1 watt ini harus kondisi antena sudah dipasang. Kalau belum dipasang, kita menghidupkan dan mendapatkan power voltase dari arus DC akan rusak, alias jebol IC-nya. Sebatang dulu. Sama kopinya. Dia punya selera seperti ini kali ya. Lalu mendapatkan arus dari manakah?
untuk booster 2 watt ini dan untuk booster 1 watt ini mendapatkan arus dari mana? Oke, jadi di bawah ini sudah saya pasang ini ya, saya nyalakan. Terdengar ya suara deru angin. Di zoom dulu, fokus ya, itu menunjukkan 5 volt 5,7 volt. Sebenarnya sih kalau diukur dengan tester adalah 5 volt ya, atau 4,9 volt. Sedangkan ini adalah kipas angin atau blower ya. Oke. Jadi saya matikan dulu. Keluaran dari baterai DC bawaan DJI di dalam sini adalah 7,4 volt. Sedangkan booster 2 watt ini, membutuhkan 5 volt. Kalau lebih dari 5 volt, booster 2 watt ini akan rusak. Oleh karena itu saya beri step down yang baru saja saya nyalain ya. Ini step down. Jadi dari keluaran asli baterai DJI sebesar 7,4 volt, saya step down menjadi 5,7. Sebenarnya kalau diukur sama tester tadi 4,9 atau 5 volt. Mudah-mudahan tidak membuat rusak booster 2 watt ini. Jadi ini kabel dari 2 watt, booster 2 watt, tinggal dikonekin ke output 5 volt. Tinggal disambung, ini ada soketnya ya, soket cewek dan laki ya, tinggal disambungin aja. Lalu untuk booster 1 wattnya ini membutuhkan voltase sebesar 16 volt. Dari mana sumber power DC 16 volt untuk 1 watt ini? Untuk booster 1 watt ini saya juga ambil dari keluaran dari baterai bawaan remote DJI-nya, yaitu 7,4 volt. Tetapi saya beri step up. Kalau untuk yang 1 watt saya beri step up. Rangkaian step up-nya ada di sini. Ini keluaran step up-nya, dan ini input dari booster 1 watt. Jadi keduanya sudah ada power ya. Powernya cuman berbeda. Yang satu booster 2 watt membutuhkan 5 volt. Ini 2 watt membutuhkan 5 volt, dan yang 1 watt justru besar dia voltase yang dibutuhkan. Ini ya yang 1 watt, yaitu sebesar 16 volt. Tapi saya step up dari baterai bawaan DJI Remote Phantom 3 ini, yaitu DJI GL300A. Saya step up dari 7,4 ke 12 volt. Jadi nggak nyampe 16 volt ya, artinya booster 1 watt ini tidak kerja maksimal di 16 volt, tapi hanya di 12 volt. Lalu ada blower di sini ya. Ada blower. Kalau dihidupkan kedengaran suara blower ini. Saya matikan lagi blower. Apa fungsi blower ini? Jadi fungsi blower adalah untuk mendinginkan USB DJI GL300A. Karena USB DJI GL300A itu panas saat dipakai. Keluaran pertama remote DJI Phantom 3, yaitu DJI GL300A, itu panas USB DJI boardnya. Kalau tidak di blower, dimainkan dalam kondisi yang cukup lama, khawatir rusak. Dan apabila rusak, maka board image-nya rata-rata hilang, sehingga tidak akan bisa connect ke aplikasi DJI
yang ada di Play Store. Supaya tidak panas, maka saya kasih blower ya, dan sudah rapi di dalam. Jadi mudah-mudahan blower ini benar-benar berfungsi dan bekerja untuk mendinginkan USB DJI board GL300A nya. Nah, setelah kedua remote ini kedua booster ini dipasang, ada tambahan lagi untuk booster untuk antena bawaan dari DJI GL300A remote ini. Antena aslinya saya tambahin ini, yaitu antena Yagi, tinggal dipasangin di sini. Waduh, rame banget ini, rame banget ya, Masya Allah. Jadi posisinya akan seperti ini saat bermain. Luar biasa, udah pakai antena Yagi, pakai booster 2 watt, tambah lagi booster 1 watt. Nah, bukan masalah apakah saat dimainkan nanti di lapangan booster ini berguna dan berfungsi melawan intervensi dari frekuensi yang ada di sekitar saat bermain, baik itu intervensi frekuensi provider GSM, kartu-kartu handphone ya, atau wifi rumah. Apakah berfungsi? Saya belum coba terbangkan karena ini baru saya buat, baru saya modif. Saya terbangkan menggunakan booster ini, belum saya coba. Nah, karena terbentur sama cuaca ya, yang entar panas, entar hujan, yang semua itu sudah diatur oleh Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Mikail, yaitu malaikat yang mengatur hujan dan panas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 malaikat yang wajib kita imani: malaikat Munkar wa Nakir, malaikat Jibril, Israfil, Izrail, malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat Mikail, yaitu yang mengatur hujan dan panas seizin Allah ya. Kemudian malaikat Ridwan dan malaikat Malik, penjaga neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu makhluk ciptaan Allah yang tidak kasat mata dan tidak terlihat oleh kita. Kita wajib mengimani ke 10 malaikat tersebut, yang termasuk malaikat Mikail yang mengatur hujan dan panas. Setengah jam yang lalu hujan, setelah itu panas terik. Masya Allah, dengan semudah itu Allah membalikan cuaca ya, melalui malaikatnya. Sedikit ceramahnya nggak apa-apa. Oke, inilah review untuk DJI GL300. Seperti ini penampakannya. Wah, ramai sekali ya. Mudah-mudahan saat di lapangan bermain saya sendiri tidak kerepotan ya. Oke, kita berlanjut ke review DJI Remote RC DJI Remote GL300B. Oke, ini saya taruh dulu, saya letakkan dulu. Untuk DJI RC DJI GL300B tidak banyak yang bisa saya review karena kondisinya rusak ya, rusak. Sebenarnya bisa dibenerin ya RC DJI GL300B ini. Tadi saya ngomong apa ya, DJI GL300 apa ya? Sekarang kan review DJI GL300B ya. Tidak banyak yang bisa saya utarakan karena kondisinya rusak. Sebenarnya masih bisa dibenerin, cuma harus dipancing dengan DJI USB board GL300A. Kalau ini kan DJI USB board GL300B. Kalau DJI USB board GL300A bisa dipergunakan ke DJI GL300B untuk ngebenerinnya. Tapi karena udah permanen DJI GL300A nya sudah ada blowernya segala, udah di power glue supaya tidak bergerak. Jadi malas saya untuk ngebenerin remote DJI USB GL300B dengan mengganti ke USB board DJI GL300A. USB boardnya diganti dulu, nanti baru dipasang lagi dengan USB board GL300B nya.
Jadi saya hanya menggunakan daripada tidak bermanfaat ya, saya gunakan baterai 7,4 volt dari RC DJI GL300B nya untuk apa? Yaitu untuk power supply DC volt yang ada di VR. Jadi VR itu untuk RC Carjip Full Pro, VR-nya itu membutuhkan baterai 3,7 volt. Sedangkan baterai bawaan DJI remote DJI Phantom itu adalah 7,4 volt. Maka saya kasih step down dia. Saya step down menjadi 0,4 ya. Terbalik, gimana cara membaca ya, pokoknya ini adalah 0,42 volt. Sebenarnya kalau di tester pakai tester ini adalah 3,9 volt, masih bisa lah. Jadi 3,9 volt ini dari baterai bawaan DJI Remote Phantom 3 ini saya pakai untuk VR yaitu video penerima FPV goggle dari kamera FPV transmitter. Nah, saya pakai untuk itu. Jadi saya kanibal. Ya, inilah yang disebut dengan kanibal ya, yang tidak bermanfaat dan rusak, tidak kepakai, menjadi kepakai. Cuma di lain sistem atau di lain item. Alhamdulillah masih bisa dipakai. Oke, saya matiin powernya ya. Oke, itu aja review dari DJI GL USB DJI RC DJI GL300B. Kita berlanjut ke review DJI GL300C. Nah, ini 300C yang warna putih ya. Cara kerjanya sama. Sudah saya beri, ada saklarnya di sini ya. Sudah saya kasih step down dan step up. Step down untuk remote 2 watt. Bukan remote, booster 2 watt. Dan step up-nya yang di atas ini adalah untuk remote untuk booster 1 watt. Jadi kedua-duanya akan dipasang. Nah, keluarannya ada di sini, outputnya, dan di sini kanan dan kiri. Cuma asli bawaan dari antena remote control DJI Phantom 3 ini tidak saya pasang, artinya tidak saya pakai, tapi langsung lari ke booster saja. Jadi versi yang berbeda antara GL300A dan GL300C. 300A antena bawaan masih saya pakai, sedangkan di 300C GL300C antena bawaan tidak saya pakai, itu bolong ya, tapi saya keluarin voltase dari dalam bawaan baterai DJI Phantom 3 ini. Oke, jadi hanya tinggal dipasang atau dipindahkan saja booster yang tadi. Booster yang ini, jadi hanya tinggal saya pindahkan saja ya ke yang C kalau mau pakai yang C. Dan A komplit banget karena ada ini ada ditambah ini apa booster antena Yagi kanan kiri booster antena Yagi. Jadi kalau yang di DJI USB GL300C tidak dipasang antena Yagi, yang dipasang hanya booster 2 watt dan booster 1 watt. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah review dari upgrade RC DJI Phantom 3. Mantap.